Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rusdi. Bagaimana kabarnya semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari konsep variabel acak atau variabel random. Sebelum kita mulai membahas variabel acak, kita awali dahulu dengan konsep variabel. Variabel adalah merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Artinya berubah-ubah, dan biasa kita beri identitas atau simbol X. Contohnya, bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli yang kurang dari 5 itu kan banyak bisa 4, 3, 2, artinya tidak tunggal. Atau suhu pasien penderita hipertensi, ini jika suhunya diteskan bisa berubah-ubah, misalnya pasien 1 suhu badannya 45 derajat, pasien 2 mungkin 48 derajat, dan seterusnya, nilainya berubah-ubah itulah variabel. Kemudian jenis-jenis variabel ada dua yaitu, variabel diskrit. Apa itu variabel diskrit? Variabel diskrit adalah variabel yang nilai-nilainya dapat dihitung, artinya kita bisa tentukan nilainya satu per satu, contohnya, bilangan asli kurang dari 6, ini bisa kita hitung yaitu 5, 4, 3, 2 dan 1, jadi ada 5 bilangan asli yang kurang dari 6. Berikut, contoh kedua, jumlah siswa dalam satu kelas, ini bisa kita hitung misalnya ada 36 atau 34. Ini semua adalah contoh variabel diskrit. Kedua, variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang nilai-nilainya tidak dapat dihitung. Kenapa? Karena nilai-nilainya berupa interval. Contoh, bilangan real yang kurang dari 4. Bilangan real yang kurang dari 4 ini banyak sekali karena termasuk bilangan bulat, bilangan desimal, dan bilangan negatif, jadi tidak dapat kita tentukan. Kedua, tinggi badan siswa di suatu kelas berkisar antara 120 sampai 155, ini juga termasuk variabel kontinu, karena bilangan antara 120 sampai 155 tak terhingga banyaknya. Selanjutnya, kita perdalam pemahaman tentang variabel diskrit dan variabel kontinu dengan menjawab soal berikut. Tentukan jenis variabel yang ada pada setiap contoh berikut, apakah diskrit atau kontinu. Pertama, banyak sisi angka yang muncul pada pelemparan satu uang koin, ini termasuk variabel diskrit, karena kita bisa tentukan jumlah angka yang muncul yaitu 1. Kedua, usia penduduk dalam suatu daerah, ini termasuk variabel kontinu, karena kita tidak dapat menentukan banyaknya usia, umur manusia ada 60 tahun, ada 60 tahun 10 bulan, ada 60 tahun 10 bulan 12 hari, dan seterusnya, jadi tak berhingga banyaknya. Ketiga, bilangan bulat kurang dari 7, termasuk variabel kontinu, karena bilangan yang kurang dari 7 itu tidak berhingga banyaknya termasuk 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya ke kiri. Keempat, bilangan cacah kurang dari 8, ini variabel diskrit, karena dapat kita tentukan jumlahnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 artinya, jumlahnya ada 8. Kelima, bilangan prima kurang dari 10, ini juga termasuk variabel diskrit, karena dapat kita tentukan jumlahnya, yaitu 2, 3, 5, 7, banyaknya, ada 4 bilangan prima. Jumlah anak dalam satu keluarga, ini juga termasuk variabel diskrit, karena dapat kita tentukan jumlahnya, bisa dalam satu keluarga anaknya 2, atau anaknya 4 dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan bahas definisi variabel acak. Variabel acak adalah merupakan suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan, dan digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Selanjutnya, simbol dari variabel acak. Ditulis dalam huruf kapital, misalnya, X sama dengan banyak anak perempuan dalam suatu keluarga. Berikutnya kita lanjut ke jenis-jenis variabel acak. Jenis variabel acak itu terbagi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Pertama, variabel acak diskrit memiliki ciri-ciri. Pertama, diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Kedua,
nilai berupa bilangan bulat, dan yang ketiga, dalam garis bilangan berupa titik-titik yang terpisah. Contohnya, banyak muncul gambar pada pelemparan dua keping uang logam secara bersamaan. Jumlah kedua mata dadu dari percobaan melempar dua dadu sekaligus. Selanjutnya variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu memiliki ciri-ciri. Pertama, diperoleh dari hasil mengukur, kedua nilai berupa bilangan real dengan interval, dan ketiga dalam garis bilangan berupa deretan titik yang terhubung membentuk garis. Adapun contoh variabel acak kontinu, seperti hasil pengukuran tinggi badan, hasil pengukuran berat badan, hasil pengukuran suhu badan. Baiklah, selanjutnya mari kita simak beberapa contoh berikut. Contoh soal 1, Budi melakukan pelemparan sebuah dadu sekali. Nyatakan hasil yang mungkin sebagai variabel acak X. Pembahasan. Untuk menentukan variabel acak X pada soal ini, pertama kita selidiki terlebih dahulu ruang sampel untuk sebuah dadu. Ternyata ruang sampel untuk sebuah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jawaban untuk soal ini adalah variabel acak X, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, ke contoh soal 2. Contoh soal 2. Andi Fitri melakukan percobaan dengan melempar sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Andi Fitri mengamati banyak muncul gambar yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Untuk menjawab soal ini, pertama kita perhatikan variabel acak yang dipertanyakan pada soal, yaitu variabel acak X muncul gambar. Ini bisa kita perhatikan pada kalimat, Andi Fitri mengamati banyak muncul gambar yang diperoleh. Setelah kita paham variabel acak X adalah muncul gambar, selanjutnya, menentukan ruang sampelnya. Untuk itu kita perhatikan kalimat pada soal yaitu, melempar sekeping uang logam sebanyak 2 kali, artinya ruang sampel kejadian di soal ini ada 4, yaitu, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian berikut, angka-angka, sama dengan 0 sebab pada kejadian ini tidak ada muncul gambar. Angka gambar, sama dengan 1 sebab pada kejadian ini ada 1 muncul gambar. Gambar angka, sama dengan 1 sebab pada kejadian ini ada 1 muncul gambar. Gambar-gambar, sama dengan 2 sebab pada kejadian ini ada 2 muncul gambar. Jadi kesimpulannya, variabel acak X adalah X sama dengan 0, 1, 2. Selanjutnya kita ke contoh soal 3. Contoh soal 3. Faiz melakukan percobaan melempar 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Pertanyaan A, tentukan titik sampelnya, dan pertanyaan B, misalkan X adalah jumlah kedua mata dadu, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Pembahasan, pertanyaan A, karena ada 2 buah dadu dilempar bersamaan, maka titik sampelnya ada 36, untuk menentukan titik sampelnya, kita bisa menggunakan tabel. Seperti gambar ini, silakan diperhatikan tabel berikut, jadi terlihat pada tabel bahwa titik sampel dari percobaan ini adalah mulai dari 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1 dan seterusnya. Pertanyaan kedua, yaitu mempertanyakan variabel acak X. Perhatikan pertanyaan B, di situ dijelaskan bahwa X adalah jumlah kedua dadu, artinya untuk menentukan variabel acak X kita harus menjumlahkan semua mata dadu yang ada di ruang sampel yaitu sebanyak 36, misalkan kejadian muncul mata dadu 1,1. Maka jumlahnya sama dengan 2, 1,2, jumlahnya 3, 1,3 jumlahnya 4 dan seterusnya sampai 6,6, jumlahnya 12. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan tabel berikut.
Dari tabel terlihat jumlah mata dadu. Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, variabel acak X adalah X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang, kita ke contoh soal 4. Contoh soal 4, Mufidah melakukan pelemparan sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Variabel acak X menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Pembahasan. Untuk menjawab soal ini, pertama kita harus menentukan ruang sampel dari kejadian yang ada di soal ini. Perhatikan kalimat, pelemparan sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Sama artinya jika kita melempar 4 keping uang sekaligus, maka banyaknya titik sampel yang mungkin terjadi adalah 16 atau dengan rumus 2 pangkat 4, sama dengan 16. Berikutnya kita tentukan ke 16 titik sampel tersebut. Untuk menentukannya saya gunakan bagan, seperti gambar berikut. Setelah itu kita perhatikan definisi variabel acak X yang ada pada soal. Di soal dijelaskan bahwa variabel acak X adalah banyaknya sisi angka. Sekarang kita perhatikan ke 16 titik sampel itu. Di titik sampel ini ada kejadian yang titik ada sisi angkanya yaitu gambar artinya kejadian ini berpasangan dengan bilangan real 0. Berikutnya ada kejadian muncul satu sisi angka, yaitu angka gambar. Artinya kejadian ini berpasangan dengan bilangan real 1, dan ada juga kejadian muncul dua angka misalnya angka-angka gambar. Artinya kejadian ini berpasangan dengan bilangan real 2 selanjutnya ada juga kejadian muncul 3 angka, misalnya angka gambar. Artinya kejadian ini berpasangan dengan bilangan real 3. Dan ada juga kejadian muncul angka semua yaitu angka. Artinya kejadian ini berpasangan dengan bilangan real 4. Jadi, variabel acak X adalah X sama dengan 0,1, 2, 3,4. Selanjutnya ke contoh soal 5. Contoh soal 5. Zarah melakukan pelemparan 2 buah dadu sekali. Variabel acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Pembahasan, perhatikan kalimat, pelemparan 2 buah dadu sekali, artinya titik sampel dari percobaan ini adalah 36, atau bisa kita gunakan rumus 6 pangkat 2 sama dengan 36, untuk mendaftar semua titik sampelnya kita bisa gunakan tabel, seperti gambar sebelah kiri berikut. Selanjutnya, kita perhatikan definisi variabel acak X pada soal ini, yaitu variabel acak X adalah hasil kali kedua mata dadu. Sekarang kita akan menghitung hasil kali kedua mata dadu dari 36 titik sampel. Titik sampel pertama, 1,1, hasil kalinya 1, 1,2, hasil kalinya 2, 1,3, hasil kalinya 3, 1,4 hasil kalinya 4, titik sampel, 1,5 hasil kalinya 5, 1,6 hasil kalinya 6, 2,1, hasil kalinya 2, 2,2 hasil kalinya 4, dan seterusnya sampai titik sampel 6,6, hasil kalinya 36. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel sebelah kanan. Jadi, variabel acak X adalah X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36. Untuk memperdalam pemahaman tentang konsep variabel acak, silahkan dikerja soal-soal latihan berikut. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa penjelasan kami tentang variabel acak dan beberapa contoh soal. Semoga bermanfaat, dan tunggu kami di video-video selanjutnya. Terima kasih.